Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya bikin ide jualan bulan puasa terbaru. Dan kalau dijual insya Allah bakalan laris manis. Cara buatnya sangat mudah. Buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan 2 bungkus Nutrijiplan kemasan 10 gram. Kemudian masukkan ke dalam pan. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk dulu bahan keringnya. Kemudian masukkan 700 ml air. Dan tambahkan secukupnya pewarna. Di sini saya pakai warna hijau ya teman-teman. Aduk-aduk dulu, kemudian ini saya dimasak hingga mendidih ya teman-teman. Jangan lupa terus diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Nah, setelah mendidih kemudian matikan kompornya. Lalu masukkan ke dalam wadah seperti ini. Dan ini kita tunggu hingga set ya teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang saya mau bikin jelly cincau. Di sini saya pakai 2 bungkus Nutrijel rasa cincau kemasan 10 gram. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan lagi 700 ml air. Kemudian ini saya masak hingga mendidih ya teman-teman. Nah, setelah mendidih kemudian matikan kompornya. Lalu masukkan ke dalam wadah. Dan ini kita diamkan hingga jelinya set ya teman-teman. Sambil menunggu jelinya set, di sini saya bikin bahan kuahnya dulu. Di sini saya pakai bubuk creamer sebanyak 50 gram. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Tambahkan 600 ml air panas. Oh ya teman-teman, di sini saya pakai air panas agar gula dan creamernya ini mudah larut ya teman-teman. Ini saya aduk-aduk hingga gula dan creamernya larut. Nah, ini sudah cukup, kemudian kita tunggu hingga dingin ya teman-teman. Oke, untuk jelly cincaunya di sini sudah set. Kemudian ini saya kerok menggunakan kerokan belewah seperti ini. Bisa juga diserut ya teman-teman, bisa disesuaikan aja dengan selera kalian. Untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Lanjut, untuk Nutrijel hijaunya akan saya potong kecil-kecil tipis ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini kita sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian di sini saya tim di atas air panas coklat batang rasa apel. Untuk rasanya bisa disesuaikan lagi dengan selera ya teman-teman. Nah, setelah meleleh seperti ini, kemudian ini saya oleskan ke dalam gelas. Di sini saya pakai gelas ukuran 14 oz yang oval ya teman-teman. Jadi langsung aja kita oles seperti ini. Nah, hasilnya jadi cantik ya teman-teman. Kemudian lakukan lagi hal yang sama hingga selesai. Dan kita tunggu hingga coklatnya mengering ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini saya pakai wadah yang agak lebih besar. Kemudian masukkan bahan kuah creamer yang sudah dingin. Lalu tambahkan 200 gram kental manis. Untuk banyaknya bisa disesuaikan dengan selera ya teman-teman. Menurut saya ini rasanya sudah cukup manis ya. Lalu tambahkan 500 ml susu full cream. Masukkan jelly cincau dan jelly hijau. Aduk-aduk secara merata. Dan ini perpaduan warnanya sangat cantik ya teman-teman.
Ini sudah siap dikemas atau disajikan. Kemudian siapkan gelas, masukkan es batu, lalu masukkan es jeli ke dalam gelas hingga penuh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, lakukan hal yang sama hingga selesai. Oh ya, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu update video terbaru dari saya ya. Nah, ini sudah selesai. Satu resep ini menghasilkan 12 gelas ukuran 14 oz ya teman-teman. Dari segi tampilan ini sangat cantik, menarik ya teman-teman. Kemudian jika ingin dijual, kita kasih tutup dulu seperti ini agar lebih higienis dan gak tumpah-tumpah ya teman-teman. Dan untuk harga jual bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing ya teman-teman. Kalau di daerah saya mungkin bisa dijual kurang lebih Rp5.000 ya teman-teman. Kemudian kita cobain dulu bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya seger banget, creamy banget. Minuman ini cocok banget buat ide jualan bulan puasa ya teman-teman. Insya Allah bakalan laris manis. Langkah pertama, siapkan pan, masukkan 2 bungkus Nutrijel kelapa kemasan 10 gram. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Aduk sebentar bahan keringnya. Kemudian tambahkan 1 bungkus santan instan 65 ml. Di sini saya pakai Kara ya teman-teman. Untuk merek bebas menurut selera masing-masing aja. Kemudian tambahkan 700 ml air. Ratakan dulu sebelum dimasak. Lalu ini dimasak hingga mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk terus agar bagian bawahnya tidak gosong ya teman-teman. Setelah mendidih, kemudian matikan kompornya dan masukkan ke dalam wadah. Ini ditunggu hingga set ya teman-teman. Oke, lanjut. Di sini aku masukkan 1 sendok makan biji selasih. Kemudian beri air matang secukupnya. Aduk-aduk sebentar dan ini kita tunggu hingga mengembang ya teman-teman. Kita sisihkan dulu ya. Oke, lanjut sambil menunggu Nutrijelnya set. Di sini saya ada 1 buah timun. Potong bagian ujungnya. Oh ya, jika timunnya ukuran kecil boleh pakai 2 buah ya teman-teman. Kemudian potong-potong timun agar agak memanjang seperti ini. Dan jangan lupa bagian bijinya kita buang ya teman-teman. Oke, kalau sudah selesai jangan lupa dicuci bersih dulu ya. Kemudian ini saya parut menggunakan parutan yang lubangnya agak besar ya teman-teman. Seperti ini, sangat mudah ya. Dan ini hasil akhirnya. Kemudian sisihkan dulu. Oke, lanjut. Di sini Nutrijelnya sudah set ya teman-teman. Kemudian ini saya kerok menyerupai kelapa muda dengan menggunakan tutup botol seperti ini ya teman-teman. Jika punya kerukan kelapa juga boleh ya. Saya di sini cuma pakai alat seadanya ya teman-teman. Dan ini hasilnya sangat mirip dengan kelapa muda ya teman-teman. Lakukan hingga selesai.
Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, sangat mirip dengan kelapa muda ya. Kemudian ini saya masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Tambahkan serutan timun, lalu tambahkan 1 liter air matang atau air galon. Sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Kemudian masukkan biji selasih yang sedang mengembang. Ini saya masukkan sama air-airnya ya teman-teman. Lalu tambahkan sirup marjan. Di sini saya pakai rasa melon. Ini sesuai selera aja teman-teman. Kalau saya masukkan kurang lebih setengah botol. Sambil diaduk-aduk. Kemudian tambahkan irisan jeruk nipis ya teman-teman. Nah, hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Dari tampilannya aja bikin ngiler ya teman-teman. Nah, ini sudah siap disajikan atau dikemas. Di sini saya kemas menggunakan botol ukuran 250 ml. Kemudian masukkan menggunakan corong. Jika agak susah masuknya, boleh ditusuk menggunakan sumpit ya teman-teman. Lakukan hingga selesai ya. Oh ya, satu resep ini jika dimasukkan semua ke dalam botol menghasilkan kurang lebih 10 botol dan ada lebihnya sedikit ya. Di sini saya pakai 9 botol dan 1 gelas ukuran 14 oz ya teman-teman. Dan masih ada sisa sedikit ya, kurang lebih setengah botol. Kemudian jangan lupa taruh di kulkas dulu agar lebih segar. Baru nanti siap disajikan ya teman-teman. Minuman ini cocok banget buat sajian bulan Ramadan atau jualan. Cara buatnya sangat mudah, ekonomis juga. Ini saya mau cobain dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya seger banget. Nutrijennya ini rasanya beneran seperti kelapa muda. Ada sedikit asam-asamnya juga dari jeruk nipisnya. Perpaduan yang sempurna ya teman-teman. Pertama, siapkan pan, masukkan 3 bungkus Nutrijel melon, lalu tambahkan 2 bungkus pop ice melon, kemudian 3 sendok makan gula pasir. Aduk dulu bahan keringnya, lalu tambahkan 1200 ml air. Aduk-aduk agar tidak menggumpal. Tambahkan secukupnya pewarna hijau agar tidak pucat ya teman-teman. Dan ini dimasak hingga mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih, matikan kompornya, aduk sebentar, kemudian siapkan wadah, masukkan es batang, lalu masukkan Nutrijel ke dalam es batang tadi. Kemudian ini pada saat panas-panas langsung aja diaduk-aduk dengan cepat seperti ini ya teman-teman, agar menghasilkan lumut yang kecil-kecil ya teman-teman. Jika lumutnya terlalu panjang, boleh dipotong-potong menggunakan gunting ya teman-teman. Oh ya, ini totalnya saya pakai 2 potong es ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian tambahkan 1 kaleng kental manis. Aduk-aduk. Tambahkan 1 kaleng susu evaporasi. Jika ingin pakai susu full cream juga boleh ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk secara merata. Nah, ini sudah siap disajikan atau dikemas ya teman-teman. Untuk kemasan saya menggunakan botol 250 ml. Kemudian langsung aja masukkan es lumut ke dalam botol dengan menggunakan corong seperti ini agar lebih mudah. Dan jika mampet bisa ditusuk dengan sumpit ya teman-teman. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian karena saya punya 9 botol, jadi ini sisanya saya masukkan ke dalam standing pouch ukuran 10x17. Satu resep ini menghasilkan 9 botol dan 3 standing pouch ya teman-teman. Jika ingin menambah nilai jual, boleh ditambahkan stiker thank you ya teman-teman. Dan sebelum dijual atau disajikan, sebaiknya dimasukkan dulu ke dalam kulkas ya.
Dan ini hasil akhirnya, gimana teman-teman? Sangat mudah bukan? Untuk rasanya ini menurut saya enak, seger, creamy, manisnya pas tidak terlalu manis. Pada saat meminumnya ini menurut saya ada sensasi mau lagi dan lagi gitu ya. Di sini aku pakai 1 bungkus Nutrijel kelapa kemasan 15 gram. Kemudian tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau setara 75 gram. Lalu tambahkan 700 ml air. Kemudian aduk sebentar agar tidak menggumpal. Kemudian tambahkan pewarna hijau atau bisa juga pakai pasta pandan. Tambahkan pewarna kurang lebih 3 tetes ya. Kemudian aduk rata. Lalu dimasak dengan api sedang. Sambil terus diaduk, dimasak sampai mendidih. Ini dimasak sambil diaduk-aduk, dimasak dengan api kecil ya. Ini sudah mendidih, kemudian matikan kompornya. Aduk sebentar untuk menghilangkan uap panasnya. Kemudian aku tuang ke dalam wadah persegi seperti ini, kemudian diamkan hingga set. Kemudian lanjut aku bikin jelly cincaunya. Di sini aku pakai 1 bungkus Nutrijel cincau atau setara 15 gram. Lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir atau setara 75 gram. Lalu tambahkan 700 ml air. Aduk rata. Kemudian ini dimasak sampai mendidih. Ini dimasak dengan api sedang sambil diaduk-aduk agar tidak menggumpal. Setelah mendidih, lalu matikan kompornya. Aduk sebentar untuk menghilangkan uap panasnya. Kemudian masukkan ke dalam wadah persegi seperti ini agar mudah nanti dipotong-potong ya. Ini diamkan dulu hingga set. Nah, ini jelly kelapanya sudah set. Kemudian aku kerok menggunakan kerokan belewah seperti ini. Lakukan hingga selesai. Dikerok jangan terlalu panjang ya, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Ini sudah selesai, kemudian sisihkan dulu. Lalu untuk jelly cincaunya aku potong-potong seperti ini memanjang. Lakukan hingga selesai. Kemudian potong lagi seperti ini agar nanti membentuk kotak-kotak kecil gitu ya. Potong hingga selesai. Jadi kotak-kotaknya jangan terlalu besar-besar ya. Ini sudah selesai, kemudian sisihkan dulu. Kemudian aku pakai 1 sendok makan biji selasi, kemudian tambahkan sedikit air, tunggu hingga mengembang. Lalu aku mau bikin kuah susunya dulu. Di sini aku pakai 3 saset coklatos matcha. Tambahkan 200 ml air panas. Di sini aku pakai air panas kenapa? Agar bubuk coklatosnya ini mudah larut ya. Kalau pakai air dingin dia itu akan menggumpal ya. Aduk-aduk hingga larut. Kemudian tambahkan 1 kaleng susu evaporasi setara 380 gram. Kemudian tambahkan 250 gram kental manis atau sesuai selera. Masukkan biji selasi yang sudah mengembang. Kemudian aduk rata. Lalu tambahkan 500 ml air. Di sini aku pakai air galon ya. Kemudian aduk rata. Agar warnanya lebih menarik bisa ditambahkan pewarna hijau kurang lebih 3 tetes ya. Kemudian aduk rata.
Kemudian aku mau masak dulu sampai hangat, tidak perlu mendidih karena tadi aku sudah pakai air matang ya. Nah, ini sudah cukup, kemudian matikan kompornya dan tunggu hingga dingin dulu. Setelah dingin, aku masukkan ke dalam wadah yang agak lebih besar dulu. Lalu masukkan jeli kelapa muda. Lanjut masukkan jeli cincau, aduk secara merata. Ini sudah siap untuk disajikan atau dikemas ya. Di sini aku pakai gelas ukuran 14 oz ya. Lalu aku kasih stiker seperti ini agar lebih menarik. Lakukan hingga selesai. Lalu kemudian masukkan es batu. Di sini aku masukkan kira-kira setengah bagian ya. Tidak terlalu penuh. Lakukan hingga selesai. Setelah selesai, kemudian masukkan es jeli matcha ke dalam gelas hingga penuh seperti ini. Lakukan hingga selesai. Kemudian beri tutup gelas seperti ini ya. Lakukan hingga selesai. Ini sudah selesai dan satu resep ini menghasilkan 12 gelas ya. Untuk harga jual bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Bisa dihitung dengan modal ya. Kalau di tempat aku sekitar 7.000 sampai 8.000 rupiah. Ini kalau ditaruh di kulkas bisa bertahan hingga 3 sampai 4 hari ya. Kemudian kita cobain dulu rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya seger, manisnya pas menurut aku. Meskipun setelah dikasih es batu rasanya tetap berasa manis. Rasa matchanya juga enak banget, creamy. Pokoknya ini recommended banget buat ide jualan ataupun untuk acara keluarga juga bisa. Atau untuk takjil bulan puasa juga bisa ya. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.